semua orang dengan Roh Kudus, agar firman-Mu boleh kami amalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat siang dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat Sabat. Tak lupa saya ucapkan selamat Sabat dan selamat datang bagi Bapak Ibu para tamu yang sudah hadir bersama kami Jemaat Jadilau. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sabat ini adalah sabat anak-anak dan juga sabat ini adalah sabat terakhir di tahun 2002 dan saya dipercayakan untuk membawakan nasihat firman Tuhan kepada kita sekalian di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, judul khotbah yang saya bawakan di saat ini adalah disadarkan oleh seekor hewan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat inti khotbah pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, pernahkah kita melihat seekor anjing, singa, dan gajah melakukan atraksi? Kalau Bapak Ibu melihat di internet atau di televisi, ada pertunjukan binatang-binatang yang biasa disebut dengan istilah sirkus. Di dalam sirkus atau pertunjukan itu ada anjing dan bahkan hewan lain yang dapat berguling ataupun duduk dan bahkan bisa meniru gerakan-gerakan yang dilakukan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam cerita Alkitab yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal 22 sampai dengan pasal 24, ada seekor keledai yang bisa berbicara. Sangat luar biasa, keledai ini bisa meniru dan bahkan melakukan komunikasi tanya jawab dengan manusia. Ada seorang kafir yang bernama Balak. Dia ini adalah seorang raja Moab. Dia tahu bahwa melawan orang Israel merupakan hal yang tidak mungkin. Namun dia mengingat bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Bileam. Beberapa orang bercerita bahwa apapun yang diberkati Bileam akan benar-benar diberkati, dan apapun yang dikutuk oleh Bileam akan benar-benar terkutuk. Dan Balak berpikir bahwa kalau dia dapat memanggil Bileam, maka tentaranya akan mendapat kesempatan untuk mengalahkan orang Israel. Jadi Balak mengirim beberapa orang untuk memanggil Bileam. Mereka membawa emas dan uang yang banyak untuk diberikan kepada Bileam. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, tetapi Bileam percaya kepada Tuhan. Dia juga pernah menjadi seorang nabi, tetapi kemudian menjadi serakah dan tidak mau melayani Tuhan. Walaupun demikian, ketika utusan Balak datang, Bileam tetap meminta petunjuk dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, jawaban Tuhan kepada Bileam adalah, jangan pergi dengan mereka. Engkau tidak boleh mengutuk orang-orang itu karena mereka telah diberkati. Jadi Bileam menyuruh utusan Balak itu untuk pergi, tetapi Balak mengirimkan banyak sekali utusan dan banyak emas. Dan Bileam tahu bahwa Tuhan tidak mau untuk dia pergi, jadi dia berkata kepada utusan Raja Balak itu bahwa biar Raja Balak memberikan istananya sekalipun, aku tetap tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Namun Balak Raja Moab ini menyuruh utusannya untuk bermalaman di rumah Bileam. Dan malam itu Tuhan berkata kepada Bileam bahwa pergilah bersama mereka, tetapi lakukan apa yang aku suruh. Akhirnya Bileam mengendarai keledainya dan pergi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, Bileam tidak melihat bahwa ada seorang malaikat yang berdiri di tengah-tengah jalan yang menghalangi jalannya, tetapi keledai yang ditunggangi oleh Bileam itu mengetahuinya, sehingga keledai itu menghindar ke lapangan. Bileam memukul kembali keledai itu untuk kembali ke jalan yang dilaluinya. Malaikat pun muncul yang kedua kalinya. Kemudian keledai itu berbalik menuju dinding
dan menendang kaki Bileam. Bileam memukul keledainya untuk kedua kalinya. Ketiga kali malaikat muncul, tidak ada lagi tempat untuk keledai itu menghindar. Jadi keledai itu langsung menjatuhkan badannya ke jalan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, setelah 3 kali dipukul, maka keledai itu pun mulai berbicara. Boleh kita lihat di dalam kitab Bilangan pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ayat 8, ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ayat 9, jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Ayat 30, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu? Sampai sekarang pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Sungguh sangat luar biasa percakapan antara Bileam dan keledainya, seperti manusia berbicara dengan manusia. Dan setelah percakapan antara Bileam dan keledai itu berlangsung, pada saat itu juga Tuhan membukakan mata Bileam, dan ketika itu Bileam dapat melihat malaikat yang ada di depan mereka dengan pedang terhunus di tangannya, dan malaikat itu langsung berkata kepada Bileam di dalam ayat yang ke-33 bahwa ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, ternyata benar bahwa Bileam diselamatkan oleh keledai miliknya sendiri. Dan di ayatnya yang ke-35, malaikat itu berkata kepada Bileam bahwa pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan-perkataan yang akan kau katakan kepadamu harus kau katakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malaikat ini adalah utusan Tuhan. Tentunya apa yang disampaikan oleh malaikat ini adalah perintah Tuhan. Jadi pada saat Bileam mengikuti perintah malaikat, pada saat itu berarti Bileam sudah melakukan perintah Tuhan. Pada akhirnya Balak bertemu dengan Bileam di sana, dan Balak meminta Bileam untuk mengutuki orang Israel, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Bileam adalah untuk memberkati orang Israel. Dan sesudah 3 kali Bileam mengucapkan kata berkat, maka Balak menjadi marah kepada Bileam, sehingga Balak menyuruh Bileam untuk pulang. Balak mengatakan kepada Bileam bahwa aku menyuruh engkau untuk mengutuk orang Israel, malah berkat yang engkau ucapkan 3 kali. Dan Bileam berkata kepada Balak bahwa aku akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penurutan kita kepada Tuhan bukan diukur dari seberapa hebatnya kita melayani di dalam gereja. Kita perlu ingat bahwa Bileam meskipun ia adalah seorang nabi yang serakah, namun ia masih memilih untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Seberapa hebatnya kita, seberapa pintarnya kita, seberapa kuatnya kita, pasti ada batasnya karena kita adalah manusia. Kehidupan kita di dunia ini, kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah karena pekerjaan kita lalu kita menolak Tuhan, atau karena kita sakit lalu kita menolak Tuhan, atau karena kita merasa diri kita lebih hebat atau lebih pintar dari orang lain, lalu seakan-akan kita tidak lagi memperdulikan petunjuk Tuhan lewat Roh Kudusnya ke dalam hati kita, atau kita disadarkan oleh hewan peliharaan kita seperti yang dialami oleh Bileam, barulah kita bisa sadar untuk membutuhkan Tuhan. Jawabannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita perlu ingat bahwa penyembahan dan penurutan kepada Tuhan harus kita mulai dan pupuk dari saat ini. Baik itu kita masih anak-anak ataupun orang dewasa, agar ketika Tuhan datang, maka kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita bersama. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.